Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Gita, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Indonesia kelas V510. Di sini, saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu untuk melengkapi nilai ujian mata kuliah Ikhtisar Bahasa Arab 2. Apa peran bahasa Arab dalam perkembangan bahasa Indonesia? Sejak perkembangan agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai sekarang, dapat kita lihat bahwa bahasa Arab juga membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat pada banyaknya kata-kata pinjaman bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, terutama kata-kata yang berkaitan dengan agama Islam, karena bahasa Arab sangat berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Maka, bahasa Arab juga ikut berpengaruh terhadap bahasa-bahasa lain di dunia, baik bahasa Asia, Afrika, maupun Eropa. Ini dapat dilihat dari kata-kata pinjaman atau serapan dari bahasa Arab yang termasuk bahasa-bahasa tersebut. Kedua, apa yang dimaksud dengan isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak, serta berikan contohnya. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah semua isim yang menunjukkan arti kata satu atau tunggal. Bentuk isim mufrad ini adalah bentuk pertama, tidak ada tambahan huruf, jadi isim mufrad adalah isim merupakan bentuk aslinya. Contohnya ada darojatun atau miklamatun. Selanjutnya adalah isim musanna. Jadi, isim musanna adalah semua isim yang menunjukkan arti dua. Tanda isimnya memasukkan kata ya nun sama alif nun. Contohnya, ainani muslimani. Kata itu mempunyai dua tanpa harus ditambah bilangan. Yang ketiga ada isim jamak. Jadi, isim jamak adalah semua isim yang memiliki arti lebih dari dua. Nah, dalam bahasa Arab, isim jamak dibagi menjadi tiga. Jamak muannats salim. Yang kedua, muzakkar salim. Dan yang ketiga adalah taksir. Contoh dari jamak adalah mu'minuna. Tiga, apa yang dimaksud dengan fi'il maklum dan fi'il majhul, dan berikan contohnya. Fi'il maklum adalah fi'il yang disertai dengan fa'ilnya atau jelas disebutkan pelakunya, itu bisa disebut fi'il maklum, atau juga bisa disebut fi'il maklum adalah kata kerja aktif. Yang kedua ada fi'il majhul. Jadi, fi'il majhul itu berarti tidak tahu. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa fi'il majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Ini bersifat fasib karena tidak disebutkan pelakunya atau fa'ilnya. Contoh fi'il majhul adalah quri'a al-kitabu, yang artinya kitab itu dibaca. Jadi, kitab di situ adalah sebagai objek dan dibaca adalah fiilnya. Ia tidak mempunyai fa'il, maka dari itu dia disebut fi'il majhul. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ismu kana au ida akhwatiha, dan apa yang termasuk dalam saudara-saudara kana, serta berikan contohnya dalam bahasa Arab. Jadi, isim kana wa ahwatiha adalah kumpulan isim yang fungsinya mendomahkan atau menasab atau memfathahkan khobar. Isim yang dimaksud itu adalah muftada. Setelah dimasukkan kana, isim yang tadinya muftada berubah menjadi fa'il. Contohnya, kana Muhammadun naiman fi firashihi. 5. Apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad dan fi'il majid? Jadi, fi'il mujarrad adalah
fiil yang dimana dia adalah huruf asli, tidak ada tambahan atau tidak ada huruf yang dihilangkan. Wajan fiil mujarad dan contoh. Fa'ala yaf'ilu. Fiil mujarad dan contoh. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. La yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fi'ila la yaf'ilu. Sedangkan fiil majid, fiil yang sudah ada kata tambahan, maksudnya huruf tambahan, bisa satu huruf atau lebih dari satu huruf. Wajan fiil majid dan contohnya. Tafa'ala yatafa'ilu. Keempat ada jumlah ismiyah dan yang kelima ada jumlah fi'iliyah. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan huruf bahasa Arab dan berikan contohnya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebenarnya sama hurufnya. Jadi kebanyakan huruf bahasa Indonesia itu serapan dari huruf bahasa Arab. Pengertian huruf dalam bahasa Arab. Jadi adalah huruf dalam bahasa Arab adalah ketika kata diiringi dengan kata lain, dia akan membentuk suatu makna, baik itu isim maupun fiil. Huruf dalam ilmu nahwu dibagi menjadi dua, yaitu mabani dan ma'ani. Mabani digunakan untuk menyusun sebuah kata, misalnya alif, waw, dan ya. Sedangkan ma'ani, dia memiliki arti atau makna tersendiri. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan fa'il dan apa bedanya dengan naibul fa'il, serta berikan contohnya masing-masing. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek atau orang. Fa'il adalah isim yang berharokat domah atau disebut dengan marfu. Perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il terletak pada bacaannya. Jadi fa'il dibaca rofa setelah jatuh fi'il mabni maklum. Nah, kalau misalnya naibul fa'il itu dia dibaca rofa setelah jatuh fi'il mabni majhul. Contoh dari fa'il adalah jalasa Muhammadun ala al-kursi. Jadi Muhammadun itu fa'ilnya. Contoh dari naibul fa'il adalah yudrosu atulabu. Jadi yang aslinya itu yadrosu al-ustadu atulabu. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga ilmu saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.